Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Malam Mencengkam, channel yang menceritakan sebuah cerita horor dan misteri. Simak terus video dari kami buat kalian yang baru bergabung. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung ke ceritanya. Pagi itu desa Jatirejo lebih ramai dari biasanya. Jalan tanah yang biasanya lengang dipenuhi orang lalu lalang. Anak-anak berlari membawa bunga kertas, ibu-ibu sibuk menyiapkan masakan di dapur umum, sementara bapak-bapak sibuk mengangkat kursi dan memancang bambu untuk tenda resepsi. Hari itu adalah hari yang sudah lama ditunggu Reno dan Ayu. Setelah berbulan-bulan menabung, mengatur rencana, dan menahan diri dari banyak kesenangan, akhirnya mereka bisa menggelar resepsi pernikahan. Namun, sejak matahari terbit, keganjilan kecil mulai terasa. Seekor ayam jantan milik keluarga Reno ditemukan mati di halaman. Ayam itu dikenal paling keras berkokok setiap pagi, tapi kali ini tubuhnya kaku dengan mata melotot. Ibunda Reno sempat kaget, tapi buru-buru meminta adiknya membuang ayam itu ke sungai. Jangan dibesar-besarkan, katanya, jangan sampai orang menganggap ini firasat jelek. Tak lama, bunga hiasan di pelaminan tiba-tiba layu. Padahal baru saja dipasang dan semalam masih segar. Para remaja yang bertugas menghias sempat kebingungan. Kenapa bisa layu secepat ini, Bu? Padahal masih segar waktu dipetik, tanya Salah, seorang gadis. Ibunya hanya menghela napas. Mungkin panas. Sudahlah, ambil bunga lain. Mereka mencoba menutupi kejanggalan itu dengan tawa. Meski hati kecil beberapa orang mulai tak tenang. Menjelang siang, seorang nenek tua datang. Namanya Nyi Sarti, tetua desa yang dikenal suka mengingatkan tentang hari baik dan hari buruk menurut penanggalan Jawa. Ia berdiri di pinggir jalan sambil memperhatikan hiruk-pikuk persiapan. Lalu dengan suara pelan namun jelas terdengar, ia berkata, "Pernikahan di malam ini tidak baik. Malam ini malam angker. Banyak roh berkeliaran. Batalkanlah pesta sebelum terlambat." Beberapa orang yang mendengar spontan terdiam. Namun keluarga besar Reno segera menolak. Ayah Reno melangkah maju, suaranya tegas. "Nyi, jangan membuat orang cemas. Kami sudah siapkan segalanya. Semua orang sudah diundang, tidak mungkin dibatalkan." Nyi Sarti menatapnya lama, matanya keruh, namun tajam. "Kalian keras kepala, ingat bukan aku yang rugi." Ia lalu berbalik dan pergi perlahan, meninggalkan suasana hening beberapa saat. Sore menjelang, tenda besar sudah berdiri dengan hiasan kain putih dan bunga melati di sudut-sudutnya. Kursi-kursi berjajar rapi, meja hidangan dipenuhi nasi uduk, ayam goreng, dan lauk pauk lain yang aromanya menyebar ke seantero desa. Gamelan sudah ditata di panggung kecil, dan para penabuh sibuk memeriksa alat. Reno duduk di teras rumah dengan wajah sedikit tegang. Ia mengenakan beskap hitam sederhana, rambutnya tersisir rapi. Seorang sahabatnya, Jono, menghampiri sambil menepuk bahu. "Kenapa bengong? Malam ini kau raja sehari, jangan murung begitu." "Aku tidak murung," jawab Reno singkat. "Entah kenapa, sejak pagi rasanya ada yang mengganjal." "Ah, kau hanya gugup, semua pengantin juga begitu." Reno menghela napas, tidak ingin memperpanjang. Dari dalam rumah, Ayu muncul dengan kebaya putih. Wajahnya cantik, tapi tatapannya gelisah. Ia duduk di samping Reno, lalu berbisik lirih. "Mas, aku mimpi aneh tadi siang." "Mimpi apa?" "Aku lihat pelaminan kita jadi hitam semua, bunga-bunga busuk. Orang-orang tidak tertawa tapi menangis." Reno meraih tangannya mencoba menenangkan. "Jangan dipikirkan. Itu hanya mimpi karena kau capek." Ayu menunduk, masih resah, namun tidak berani melanjutkan. Menjelang maghrib, tamu-tamu mulai berdatangan. Lampu-lampu bohlam menyala menggantung di sepanjang tenda, membuat suasana terlihat meriah. Anak-anak berlarian sambil tertawa, suara ibu-ibu menyambut tamu terdengar riuh. Dari kejauhan, suara gamelan mulai ditabuh perlahan, memberi tanda acara akan segera dimulai. Namun di sela keramaian, beberapa tetua desa terlihat saling pandang. Mereka masih ingat peringatan Nyi Sarti.
Pak Lurah bahkan sempat mendekati ayah, Reno. Pak, mungkin sebaiknya acara tidak terlalu larut. Malam ini memang hari yang berat. Ayah Reno tersenyum kaku. Lurah, kita ini hidup di zaman modern. Jangan takut sama hal begitu. Lagi pula, semua sudah datang. Masa kita hentikan sekarang? Pak Lurah tidak membalas, hanya menghela napas panjang. Di sudut tenda seorang pemuda tiba-tiba berseru, "Lo kenapa lampunya redup sendiri?" Beberapa orang menoleh. Benar saja, lampu-lampu bohlam yang tadi terang kini meredup, padahal genset masih menyala. Sesaat kemudian lampu kembali terang. Orang-orang tertawa kecil, menganggap itu hanya masalah kabel. Namun Reno dan Ayu saling tatap, hati mereka makin tidak tenang. Ketika malam turun, acara resepsi dimulai. Reno dan Ayu duduk di kursi pelaminan, menerima ucapan selamat dari tamu. Senyum mereka kaku, tapi tetap berusaha ramah. Satu persatu tamu memberi ucapan, menyelamati, dan melempar doa. Suasana terlihat bahagia, meski di balik itu ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Seorang sepupu Ayu berbisik sambil menyalami, "Mbak, kenapa tanganmu dingin sekali?" Ayu hanya tersenyum tipis, tidak menjawab. Sementara itu, di dapur umum, seorang ibu terkejut melihat kuali besar sayur lodeh berubah warna lebih gelap. Aromanya juga sedikit anyir. Ia memanggil ibu-ibu lain, tapi mereka sepakat tidak perlu cerita ke tamu. Kalau kita bilang nanti semua orang takut makan, sudahlah, biarkan aja. Mereka berusaha menutupi ketakutan dengan alasan praktis. Reno masih menahan rasa was-was. Sesekali ia melihat ke arah jalan, seperti mencari sesuatu. Dalam hati ia teringat ucapan Nyi Sarti. Walau tidak percaya, bayangan kata-kata itu tetap mengganggu. Malam makin larut, musik gamelan semakin cepat, tamu semakin ramai. Beberapa bahkan berdansa di depan panggung. Anak-anak kecil mengantuk, tapi dipaksa orang tuanya tetap duduk. Suasana pesta benar-benar meriah, seperti yang diharapkan keluarga. Namun di sela-sela tawa itu, udara terasa dingin, menusuk berbeda dengan biasanya. Ayu berbisik lirih di telinga Reno. "Mas, aku merasa ada yang memperhatikan kita." "Siapa?" "Entahlah, rasanya dari belakang, seperti ada banyak mata." Reno mencoba menoleh, tapi yang terlihat hanya tamu-tamu yang sedang berbincang. Ia kembali menatap Ayu. "Kau terlalu tegang, santai saja." Namun dalam hati, ia sendiri merasakan hal yang sama. Tiba-tiba seorang anak kecil berlari sambil menangis. "Ibu, aku lihat bayangan tinggi di belakang panggung." Ibunya segera menenangkan, membawanya pergi. Orang-orang hanya tertawa, menganggap anak itu berkhayal. Tapi beberapa tamu yang mendengar tidak bisa menyembunyikan wajah pucatnya. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Resepsi masih berlangsung. Namun di sudut desa, beberapa tetua berkumpul, wajah mereka murung. "Harusnya kita cegah sejak tadi," kata seorang kakek. "Kalau sudah begini kita tidak bisa apa-apa. Biarkan saja," jawab yang lain dengan nada pasrah. Mereka sudah memilih jalannya sendiri. Di pelaminan, Reno berusaha menahan rasa kantuk dan lelah. Ayu semakin pucat, senyumnya makin kaku. Ia menggenggam tangan Reno erat, seolah takut sesuatu akan terjadi jika ia melepaskannya. Seorang tamu tua mendekat, menyalami mereka dengan tatapan tajam. "Nak, jangan keras kepala. Ingat, malam ini bukan malam biasa." Reno kaget, namun tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Tamu itu kemudian pergi, meninggalkan rasa was-was yang makin tebal. Angin malam mulai bertiup lebih kencang. Tirai-tirai putih di pelaminan berkibar, suara kain berdesir bercampur dengan dentingan gamelan. Beberapa tamu menutup tubuh dengan selendang, karena udara terasa dingin menusuk, padahal tidak ada hujan. Reno menatap wajah Ayu. Gadis itu menunduk, matanya setengah terpejam. "Kau baik-baik saja?" bisik Reno. Ayu mengangguk lemah, lalu menjawab dengan suara nyaris tak terdengar. "Mas, aku takut." Kalimat itu membuat Reno terdiam. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Di tengah kemeriahan pesta, perasaan aneh menyelubungi mereka berdua. Seolah-olah di balik tawa tamu dan musik yang riuh, ada sesuatu yang mengintai, menunggu saat yang tepat. Malam yang dinanti akhirnya tiba.
Tapi di hati Reno dan Ayu, kebahagiaan terasa jauh. Mereka hanya bisa duduk, menerima ucapan sementara rasa was-was semakin menghimpit. Ia menatap istrinya yang duduk di samping dengan wajah pucat, tangan gemetar dan mata yang seakan kehilangan cahaya. Reno ingin menjawab, tapi lidahnya terasa keluh. Di sekitar mereka, pesta tetap berlangsung meriah. Musik gamelan bertalu-talu, tawa para tamu bergema, dan ucapan selamat datang silih berganti. Namun di balik semua itu, perasaan was-was masih menempel kuat di dada. Beberapa orang menyalami Reno dan Ayu dengan wajah ceria. "Selamat ya, semoga langgeng sampai tua," kata seorang kerabat sambil menepuk bahu Reno. Reno tersenyum tipis, mencoba membalas hangat, tapi pikirannya masih terikat pada tangan dingin Ayu yang terus ia genggam. Ibunda Ayu menghampiri, berdiri di dekat kursi pelaminan. "Ayu, tersenyumlah. Semua tamu ingin melihatmu bahagia. Jangan murung begitu." Ayu berusaha menarik bibirnya, membentuk senyum yang kaku. Tangannya menggenggam erat kain kebaya, seperti menahan rasa takut yang tak bisa ia ungkapkan. Reno menoleh ke arah mertuanya, mencoba memberi isyarat bahwa Ayu tidak baik-baik saja, tapi sang ibu hanya menggeleng pelan, seakan berkata bahwa semua ini harus dijalani. Di sisi lain tenda, lampu bohlam yang tergantung kembali meredup. Beberapa tamu langsung menoleh ke atas. "Kenapa lagi ini? Kabelnya longgar ya?" tanya seorang bapak. Seorang pemuda segera memeriksa genset tapi tidak menemukan masalah. Sesaat kemudian lampu kembali terang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. "Ah, ini pasti karena cuaca," ucap salah seorang panitia sambil tertawa hambar. Namun beberapa tamu saling pandang, gelisah. Suasana yang tadinya hangat perlahan berubah menjadi berat. Di meja hidangan, para tamu mulai makan. Nasi uduk, ayam goreng, dan sayur lodeh tersaji melimpah. Namun tidak sedikit yang mengernyit. "Kenapa baunya aneh ya? Seperti amis," bisik seorang ibu pada temannya. "Sudahlah, jangan keras-keras. Nanti didengar tuan rumah," jawab yang lain sambil pura-pura tetap makan. Namun aroma anyir itu makin terasa, membuat beberapa orang diam-diam meletakkan piring mereka. Anak-anak kecil yang berlari di sekitar tenda tiba-tiba berhenti, menatap ke arah panggung pelaminan. "Ibu, aku lihat orang tinggi di belakang sana," seru seorang bocah sambil menunjuk. Ibunya buru-buru menutup mulut anak itu, lalu menyeretnya ke kursi. Beberapa tamu dewasa ikut menoleh, tapi yang mereka lihat hanya tirai putih yang berkibar tertiup angin. Reno merasakan tatapan banyak orang. Ia mencoba menguatkan diri, menegakkan punggung, dan tersenyum pada tamu berikutnya yang menyalami. Tapi, hatinya terus terhimpit kegelisahan. Ayu semakin dingin, keringat dingin muncul di pelipisnya. Reno membungkuk sedikit berbisik, "Kau sanggup?" Ayu menoleh pelan, suaranya serak. "Aku mencoba, Mas, tapi aku tidak nyaman. Rasanya ada yang berjalan di sekitar kita." Reno menggenggam tangannya lebih erat, seolah ingin memindahkan sebagian kekuatan. Seorang pemuda, teman lama Reno, ikut bergabung. "Reno, kau tampak pucat. Kau gugup?" "Tidak, hanya lelah," jawab Reno singkat. Pemuda itu tertawa kecil. "Wajar, jadi pengantin memang begitu. Santai saja." Ia kemudian pamit meninggalkan Reno dengan senyum terpaksa. Di sudut tenda, bisikan mulai terdengar. Beberapa warga berbisik-bisik sambil menatap pelaminan. "Katanya tanah ini dulunya kuburan massal ya?" tanya seorang lelaki tua. "Iya, dulu waktu Pejblok banyak jenazah dikubur di sini karena rumah sakit penuh," jawab temannya. "Kenapa mereka berani bikin pesta di tempat begini?" "Entahlah, mungkin tidak percaya." Bisikan itu pelan tapi menyebar cepat. Semakin lama semakin banyak yang mendengar. Sebagian tamu mulai resah, tapi mencoba menahan diri agar tidak menimbulkan kegaduhan. Suasana pesta yang tadinya penuh tawa perlahan berubah menjadi berat. Di dapur umum, beberapa ibu masih gelisah. "Aku tidak enak hati dengan masakan ini. Ada bau anyir dari tadi," kata seorang ibu sambil mengaduk kuali. "Diamlah, Bu. Kalau orang dengar kita yang disalahkan," sahut yang lain. "Tapi kalau benar ada yang tidak beres,
Jangan bicara sembarangan, semua orang sudah makan. Mereka terdiam, saling pandang, lalu kembali bekerja dengan wajah murung. Reno mencoba mengalihkan perhatiannya dengan melihat ke arah gamelan. Para penabuh tampak serius, tapi beberapa kali salah memukul nada. Seorang penabuh bahkan berhenti, menoleh ke belakang panggung dengan wajah pucat. Aku tadi lihat bayangan lewat, gumamnya. Temannya menepuk bahu. Jangan mengada-ada, fokus saja. Mereka kembali menabuh, meski nada gamelan terdengar sumbang. Ayu semakin gelisah. Ia menunduk, berbisik pada Reno. Mas, aku ingin masuk. Sebentar, aku tidak kuat. Belum sempat Reno menjawab, Ibunda Ayu kembali mendekat. Ayu, jangan begitu. Tamu-tamu ingin melihatmu di sini. Tahan sebentar lagi. Ibu, aku benar-benar tidak enak, ucap Ayu dengan suara bergetar. Ibunya tersenyum kaku. Kau harus kuat. Ini resepsi sekali seumur hidup. Ayu tidak berani membantah. Pak Lurah yang duduk di kursi tamu ikut memperhatikan. Ia bergeser ke samping, lalu mendekati ayah Reno. Dengan suara pelan ia berkata, "Pak, saya rasa ada yang tidak beres." Lampu redup, makanan berbau, tamu gelisah. Mungkin sebaiknya acara dihentikan lebih awal. Ayah Reno menatapnya dengan wajah tegang. Tidak mungkin, semua orang sudah datang. Kalau dihentikan keluarga akan malu. Tapi ini bisa bahaya. Kita hanya perlu sabar. Jangan membuat keributan. Pak Lurah tidak menambahkan apa-apa lagi. Ia kembali duduk, tapi wajahnya terlihat sangat resah. Jam terus berjalan, pesta makin larut. Namun rasa gelisah semakin nyata. Reno merasa peluh dingin membasahi punggungnya, meski udara justru semakin menusuk. Ia menatap tamu-tamu, melihat senyum, mereka tidak lagi lepas seolah dipaksa. Anak-anak mengantuk, beberapa mulai rewel. Gamelan masih berbunyi tapi nadanya makin aneh, seperti tidak sinkron. Ayu menatap Reno dengan mata berair. Mas, aku benar-benar takut. Aku tidak bisa berpura-pura lagi. Reno menunduk mendekat. Kau tidak sendiri, aku di sini. Tapi, seolah-olah mereka tidak melihat kita bahagia, Mas. Mereka melihat sesuatu yang lain. Kata-kata itu membuat Reno kembali terdiam. Ia menoleh ke arah tamu, berusaha mencari arti. Namun yang ia lihat hanya kerumunan orang yang mulai saling bisik, dengan wajah setengah percaya, setengah takut. Di pelaminan, lampu redup sekali lagi, kali ini lebih lama. Suasana hening beberapa detik, hanya terdengar denting gamelan yang pelan. Orang-orang menahan napas, menatap ke atas. Sesaat kemudian lampu kembali menyala terang, tapi rasa was-was sudah terlanjur menyelimuti semua yang hadir. Reno menunduk, menggenggam tangan Ayu lebih erat. Senyum palsu yang tadi ia tunjukkan kepada para tamu sudah tidak bisa ia pertahankan lagi. Tangan Ayu semakin dingin, dan wajahnya semakin pucat. Ia menunduk, menatap wajah istrinya, yang tak lagi bisa menegakkan kepala dengan normal. Ayu, kau baik-baik saja? Bisiknya pelan. Ayu hanya menjawab dengan tatapan kosong, sebelum tubuhnya tiba-tiba jatuh ke arah Reno. Masya Allah, teriak seorang tamu yang berada paling dekat. Tubuh Ayu terkulai di pangkuan Reno. Mulutnya berbuih, matanya melotot dan tubuhnya kaku. Reno panik langsung memeluk erat istrinya. Ayu, Ayu, bangun, jangan seperti ini. Suaranya pecah, membuat semua orang menoleh. Suasana pesta yang tadinya ramai langsung berubah hening. Gamelan terhenti, para penabuh bingung dan saling pandang. Tamu-tamu yang berdiri mendekat mulai ricuh. Ayu pingsan, seru salah seorang keluarga. Cepat bawa air, cepat, teriak yang lain. Beberapa orang berlari mengambil air putih, tapi tubuh Ayu tetap kaku. Ketika bibirnya disentuhkan pada gelas, busa makin banyak keluar. Seorang ibu menjerit histeris melihat matanya melotot tanpa berkedip. Ibunda Ayu menangis mendekap putrinya. Anakku, bangunlah, jangan buat ibu takut. Ia mengguncang tubuh Ayu berkali-kali, namun tubuh itu tetap tegang, tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Ayah Reno mencoba menenangkan keadaan. Tenang, ini hanya pingsan biasa. Dia pasti lelah. Dari tadi kan belum istirahat. Tidak bisa begitu, Pak. Lihat matanya, potong seorang tetua desa. Ini bukan pingsan biasa.
Bisikan itu menyebar cepat di antara para tamu. Sebagian mulai mundur, takut mendekat. Beberapa bahkan berbisik ingin pulang, tapi langkah mereka terhenti ketika keluarga besar Reno melarang. "Jangan ada yang pulang, ini hanya salah paham. Kalau kalian pergi, keluarga kami akan malu," kata seorang paman Reno dengan suara keras. Kata-kata itu membuat sebagian warga bimbang. Mereka menatap tubuh Ayu, lalu menatap wajah keluarga Reno yang keras kepala. Dari barisan tamu, seorang lelaki tua dengan tongkat berjalan maju. Tubuhnya bungkuk, wajahnya dipenuhi keriput. Ia adalah Mbah Wiryo, dukun desa yang disegani. Semua orang langsung memberi jalan ketika ia melangkah perlahan menuju pelaminan. Reno menatapnya dengan wajah putus asa. "Mbah, tolong, lihat Ayu. Dia tidak sadar." Mbah Wiryo jongkok di depan Ayu, menatap lekat wajah pucat itu. Tangannya yang kurus menyentuh dahi Ayu. Sesaat ia memejamkan mata, lalu menarik tangannya cepat seolah terbakar. "Ini bukan pingsan," ucapnya pelan tapi jelas. Beberapa orang langsung gemetar mendengar ucapannya. "Apa maksudnya, Mbah?" tanya seseorang. Tubuhnya ditandai roh, ada yang menuntut tumbal malam ini. Kata-kata itu membuat keributan kecil. Seorang ibu menutup mulutnya. Seorang bapak buru-buru menggendong anaknya yang menangis. Tamu-tamu saling pandang dengan wajah pucat. "Jangan bicara sembarangan, Mbah," sahut ayah Reno dengan nada tinggi. "Anakku menantu hanya lelah. Jangan menakut-nakuti orang." Mbah Wiryo menoleh, menatap tajam. "Aku sudah lihat banyak orang pingsan. Tidak ada yang seperti ini." Matanya melotot, mulutnya berbusa, tubuhnya dingin. "Ini tanda jelas ada roh yang mengambil alih. Kalau kalian terus menyangkal, semua bisa celaka." Warga mulai ribut. "Kalau begitu kita bubar saja," kata seorang bapak. "Ya, kita pulang. Aku tidak mau anakku ikut jadi korban timpal yang lain." Namun Paman Reno berdiri, suaranya keras. "Tidak ada yang boleh pulang. Ini pesta pernikahan keluarga kami. Kalau kalian keluar begitu saja, apa kata orang nanti? Nama baik keluarga akan hancur." "Paman!" teriak Reno dengan suara bergetar. "Ini bukan soal malu atau tidak malu. Ini soal hidup Ayu." Suasana makin panas. Sebagian warga ingin keluar, tapi sebagian lagi terpaksa duduk karena takut dituding tidak menghargai tuan rumah. Hanya terdengar isak tangis kecil dari beberapa sudut, bercampur dengan bisikan-bisikan penuh kecemasan. Reno kembali memeluk Ayu, menangis lirih. "Ayu, dengarkan aku. Bangunlah. Kau janji akan bersamaku malam ini." Tangannya mengguncang tubuh istrinya namun tetap kaku. Mbah Wiryo menarik napas panjang. "Aku bisa mencoba menolong, tapi kalian harus terima kenyataan bahwa ini bukan penyakit." "Apa yang harus dilakukan, Mbah?" tanya Ibunda Ayu sambil terisak. "Harus ada doa khusus." Tapi ia berhenti menatap wajah-wajah yang ada. Roh tidak akan pergi tanpa tumbal. Seseorang harus menggantikan. Ucapan itu membuat semua orang membeku. Ruangan yang tadi dipenuhi suara gamelan kini hanya berisi keheningan dan napas yang berat. Ayah Reno mengibaskan tangan. "Omong kosong. Kau hanya ingin membuat semua orang takut. Kami tidak percaya pada hal begitu. Anakku menantu hanya butuh istirahat." Beberapa kerabat mengangguk, mendukung. "Betul, jangan terpengaruh omong dukun." Namun warga biasa semakin resah. Seorang ibu memegang tangan suaminya erat. "Aku ingin pulang, Pak. Aku takut." Suaminya menggeleng cepat. "Diam. Kalau kita pergi, keluarga besar itu bisa marah." Reno merasa kepalanya berputar. Ia terjepit di antara suara keluarga yang keras kepala dan suara warga yang ketakutan. Ia ingin berteriak, ingin meminta semua berhenti, tapi suaranya tenggelam di tengah kegaduhan. Ia hanya bisa memeluk Ayu yang semakin kaku. "Aku tidak peduli apa kata orang. Tolong istriku," katanya akhirnya pada Mbah Wiryo. Dukun tua itu mengangguk pelan. Ia meraba kantong bajunya, mengeluarkan segenggam garam dan seutas tali kecil. Ia mulai berkomat kamit, lalu menaburkan garam di sekeliling pelaminan. Bau asin bercampur dengan aroma bunga melati yang sudah layu.
Namun ayah Reno maju, wajahnya merah. Cukup, aku tidak izinkan hal-hal klinik di pesta ini. Kalau ada orang luar yang melihat, nama keluarga kita bisa tercemar. Semua tamu datang untuk pesta, bukan untuk melihat dukun bermain-main. Mbah, hentikan saja. Potong seorang kerabat lain. Ini hanya mempermalukan keluarga. Mbah Wiryo berdiri, menatap tajam. Kalian lebih takut pada malu daripada takut pada roh. Ingat kata-kataku, harga diri tidak bisa menyelamatkan nyawa. Suasana semakin panas. Tamu-tamu berdesakan, sebagian ingin kabur, sebagian menahan diri. Anak-anak menangis, ibu-ibu memeluk mereka erat. Pak Lurah mencoba menenangkan. Semua diam dulu, jangan gaduh. Kita cari jalan terbaik. Namun keributan sudah tidak terkendali. Warga desa yang percaya ucapan Mbah Wiryo mendesak agar pesta dihentikan. Sementara keluarga Reno terus bersikeras melanjutkan demi gengsi. Reno hanya duduk di tengah pelaminan, memeluk Ayu erat. Matanya merah, wajahnya putus asa. Ia berbisik, berulang-ulang di telinga istrinya, "Bertahanlah, jangan tinggalkan aku." Ia terus memeluk istrinya, sementara di sekitar pelaminan orang-orang mulai ribut dengan wajah pucat. Tangis dan teriakan bercampur dengan bisikan penuh ketakutan. Udara dalam tenda begitu pengap, seolah menekan semua yang ada di dalamnya. Tiba-tiba, listrik padam. Gelap menyelimuti seluruh tenda, hanya suara orang-orang yang panik terdengar. "Loh, lampunya mati!" teriak seorang tamu. Anak-anak langsung menjerit, ibu-ibu berpegangan satu sama lain. Suasana kacau, semua berusaha mencari cahaya. Namun di tengah kegelapan, dentingan gamelan masih terdengar, padahal para penabuh sudah berhenti sejak tadi. Suaranya semakin keras, ritmenya tidak beraturan, seakan dipukul oleh tangan tak kasat mata. "Astagfirullah," ucap seorang lelaki dengan suara bergetar. Beberapa tamu berteriak kencang. Ada bayangan di sana." Seorang pemuda menunjuk ke arah pelaminan. Walau gelap, siluet tinggi besar terlihat berdiri. Kepalanya hampir menyentuh atap tenda. Warga yang melihat langsung menjerit. Sebagian berlari menubruk kursi, menambah kepanikan. Seorang panitia buru-buru menyalakan lampu minyak. Api kecil berkobar, memberi cahaya redup. Semua mata langsung tertuju ke pelaminan. Reno kini terlihat tersungkur di lantai. Darah mengalir dari mulutnya menodai beskap hitam yang ia kenakan. "Astaga, Reno!" jerit seorang kerabat. Ibunda Reno langsung maju memeluk tubuh anaknya yang lemas. "Anakku, bangun ya Allah, jangan begini." Tangisnya pecah. Di sampingnya, Ayu masih terbaring kaku di kursi pelaminan. Mata melotot, tubuh dingin dan mulutnya masih mengeluarkan busa. Pemandangan itu membuat banyak tamu tidak sanggup menahan diri. Seorang ibu menutup wajah anaknya agar tidak melihat. Sementara seorang lelaki paruh baya mendadak jatuh pingsan. Keributan makin menjadi-jadi. Seorang pemuda yang mencoba mendekat malah memuntahkan darah. Ia jatuh berlutut, lalu tersungkur di tanah. "Tolong, tolong!" teriak teman-temannya. Beberapa orang lain ikut histeris. "Aku sesak, aku tidak bisa bernapas," jerit seorang tamu memegangi dadanya. Tangisan bercampur teriakan membuat suasana semakin mencekam. Orang-orang berdesakan, ada yang jatuh, ada yang pingsan. Kursi dan meja terbalik, hidangan tumpah berantakan. Aroma amis bercampur dengan bau melati busuk memenuhi tenda. Pak Lurah maju ke tengah, mencoba mengendalikan keadaan. "Semua tenang, jangan lari, tenang dulu." Suaranya keras, tapi gemetar. Namun tidak ada yang mendengarkan. Ketakutan sudah melanda. Mbah Wiryo berdiri di samping pelaminan, wajahnya muram. "Aku sudah bilang, malam ini bukan malam biasa. Roh-roh penunggu marah. Mereka tidak suka ada pesta di tanah ini." "Diam, Mbah," sahut ayah Reno dengan suara bergetar, meski jelas ia sendiri takut. "Jangan menambah kepanikan." Namun ucapan itu tidak bisa menenangkan siapapun. Tamu-tamu semakin yakin bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan. Reno membuka mata dengan lemah. Darah masih mengalir dari mulutnya, tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke arah Ayu yang masih kaku. "Ayu," panggilnya dengan suara serak.
Tangannya berusaha meraih tangan istrinya, tapi terhenti di udara. Ibunya menangis semakin keras. "Kuatlah, nak. Jangan tinggalkan ibu." Reno mencoba berbicara lagi, tapi darah kembali keluar. Ia jatuh tersungkur, wajahnya menempel di lantai. Seisi tenda terdiam sejenak melihatnya. Sebelum kembali ricuh, seorang nenek tua di antara tamu berbisik dengan lirih. "Ini malapetaka. Aku sudah bilang, jangan bikin pesta di tanah keramat. Dulu banyak orang mati di sini. Mereka tidak rela." Bisikan itu terdengar oleh beberapa orang lalu menyebar. "Betul, dulu di sini kuburan massal. Waktu Page Block banyak mayat ditimbun begitu saja." "Kenapa keluarga itu nekat?" tanya yang lain dengan wajah ketakutan. Kabar itu cepat menyebar, membuat para tamu semakin panik. Semua mulai sadar bahwa pesta ini sudah berubah jadi bencana. Di tengah kekacauan, seorang anak kecil meraung keras, menunjuk pelaminan. "Ibu, lihat, ada yang berdiri di belakang pengantin." Orang-orang menoleh. Dengan cahaya lampu minyak, bayangan hitam tinggi besar terlihat samar, berdiri tegak di belakang kursi Ayu. Matanya tidak terlihat, tapi kehadirannya begitu menekan. Beberapa orang langsung jatuh berlutut, menangis ketakutan. "Subhanallah," ucap seorang lelaki dengan suara lirih. "Ini bukan manusia." Suasana makin kacau. Ada yang berlari keluar tenda, menubruk orang lain. Ada pula yang jatuh tersungkur karena pingsan. Mbak Wiryo mengangkat tongkatnya, berdiri di depan pelaminan. "Kalian lihat sendiri, roh penunggu marah. Aku sudah bilang, ini bukan pingsan biasa. Kalau tidak ada yang berani mengaku salah, arwah akan terus menuntut." Namun, ayah Reno masih menolak. "Jangan percaya dukun, semua ini hanya kebetulan. Anakku tidak apa-apa, hanya terluka." "Luka?" sahut Mbah Wiryo dengan nada getir. "Kau buta? Lihat sekelilingmu, orang-orang muntah darah pingsan ketakutan. Apa ini semua kebetulan?" Ayah Reno terdiam, wajahnya memucat. Namun gengsi membuatnya tetap membisu. Pak Lurah menutup wajah dengan tangan. "Astagfirullah, kita harus berdoa." Ia mengajak beberapa warga duduk, membaca doa bersama. Namun suara mereka tenggelam oleh jerit ketakutan tamu lain. Reno masih tergeletak, darah menetes dari bibirnya. Ayu tetap kaku, mata melotot ke arah langit-langit. Bayangan hitam di belakang pelaminan semakin jelas, meski tidak ada yang berani mendekat. Suasana pesta benar-benar hancur. Kursi-kursi terbalik, makanan berserakan, tamu-tamu kacau. Tidak ada lagi tawa, hanya tangis dan ketakutan. Seorang pemuda yang masih sadar berbisik pada temannya, "Kita harus keluar dari sini. Kalau tetap di sini kita ikut celaka." "Tapi jalan gelap semua. Aku tidak berani." "Lebih baik gelap daripada mati di sini." Mereka saling tarik, tidak tahu harus bagaimana. Orang-orang di sekitar hanya bisa menangis, sebagian memeluk keluarga masing-masing. Reno mengangkat kepalanya sedikit, menatap Ayu yang masih kaku. Dengan sisa tenaga ia berbisik lirih, "Aku tidak akan tinggalkanmu." Setelah itu kepalanya kembali jatuh, matanya terpejam, ibunya berteriak histeris, mengguncang tubuhnya. "Jangan nak, bangun, jangan tinggalkan kami." Suara tangis ibu itu bergema di dalam tenda, menambah berat suasana. Semua yang mendengar ikut menangis meski mereka sendiri sudah dikepung ketakutan. Lampu minyak bergetar, apinya hampir padam. Cahaya semakin redup, membuat bayangan di belakang pelaminan terlihat lebih besar. Warga yang masih kuat menatap dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani bergerak. Semua hanya bisa menahan napas, menunggu sesuatu yang tidak mereka pahami. Suasana tenda yang semula dipenuhi cahaya kini hanya diterangi lampu minyak yang bergetar, menebar cahaya redup. Mata semua orang tertuju ke pelaminan. Bunga melati yang semula indah kini layu. Kelopaknya hitam seperti dibakar. Kain putih di pelaminan ternoda bercak merah kecoklatan, mirip darah dan tanah yang menempel. "Ya Allah, apa yang terjadi ini?" bisik seorang tamu dengan suara bergetar. Jeritan terdengar ketika tubuh Ayu yang sejak tadi kaku perlahan bergerak. Tangannya terangkat pelan, tubuhnya tegak sedikit demi sedikit.
Semua orang terdiam, tidak ada yang berani bersuara. Ketika akhirnya, ia duduk tegak dengan mata kosong menatap lurus tenda dipenuhi pekik ketakutan. "Anak itu, bangun sendiri!" teriak seorang ibu sambil menutupi wajahnya. Ayu duduk dengan gerakan kaku, matanya tidak berkedip, bibirnya sedikit terbuka tanpa suara. Aura dingin menyebar, membuat orang-orang mundur menjauhi pelaminan. Reno yang masih terbaring lemah di lantai mencoba bangkit, meraih kursi untuk menopang tubuhnya. Darah masih mengalir, dari bibirnya wajahnya pucat pasi. "Ayu, jangan begitu, itu aku Reno," ucapnya lirih. Namun Ayu tidak menjawab, ia hanya duduk diam, menatap kosong ke arah tamu yang ketakutan. Mbah Wiryo melangkah maju dengan tongkat di tangannya. Bibirnya berkomat kamit mencoba membaca doa. Suaranya lirih pada awalnya, lalu makin keras. "Allahu Akbar, la ilaha illallah." Namun, suara doa itu tenggelam di antara dentingan gamelan gaib yang tiba-tiba berbunyi lagi. Suaranya keras, berulang-ulang, tidak beraturan. Para penabuh gamelan sudah lari, tapi suara itu tetap terdengar, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. "Berhenti, jangan biarkan suara itu menelan doa kita," teriak Mbah Wiryo. Ia mencoba melawan dengan suara yang lebih lantang, tapi gamelan makin keras, seakan mengejek bacaan doa. Seorang bapak menutup telinganya sambil meringis. "Aku tidak tahan," suaranya masuk ke kepala. Anak-anak menangis keras, ibu-ibu memeluk mereka erat. Tamu laki-laki saling dorong, sebagian ingin keluar, sebagian lain terjebak karena jalan sudah sesak. Di tengah kegaduhan, tuduhan mulai muncul. Seorang tetua desa menunjuk keluarga Reno. "Ini salah kalian. Kalian nekat bikin pesta di tanah keramat. Kalian melanggar adat." "Betul. Dulu sudah diingatkan, jangan pilih tanah ini untuk pesta. Sekarang lihat akibatnya," sahut yang lain. "Ayah," Reno berdiri dengan wajah merah. "Jangan salahkan keluarga kami. Kami hanya ingin menikahkan anak. Kalau kalian takut, itu bukan urusan kami." "Bukan begitu, Pak," potong seorang warga dengan suara lantang. "Kalian sudah menantang arwah dengan membuat pesta di atas kuburan massal. Ini bukan hal sepele. Keributan semakin panas." Sebagian warga menuduh keluarga Reno serakah, tidak mau mendengar nasihat. Sebagian lagi menuduh ada kesalahan dalam adat pernikahan yang dilakukan. Suasana berubah seperti pengadilan terbuka di tengah malam, dengan pelaminan sebagai saksi bisu. Reno memegangi kursi, berusaha berdiri, meski tubuhnya lemah. "Berhenti, jangan saling menyalahkan, tolong Ayu dulu." Suaranya serak, penuh putus asa. Namun orang-orang tidak lagi fokus pada Ayu. Mereka sibuk memperdebatkan siapa yang salah. Suara saling tuduh bercampur dengan tangis dan doa yang tidak beraturan. Mbah Wiryo menghentakkan tongkatnya ke lantai. "Diam semua, kalian ribut hanya membuat roh makin marah." Ia menatap tajam ke arah kerumunan. "Kalau kalian ingin selamat, berhenti saling tuduh dan mulai baca doa dengan hati." Namun doa-doa itu tetap tenggelam oleh gamelan gaib yang tak kunjung berhenti. Ayu tiba-tiba menggerakkan kepalanya ke kanan dan kiri dengan kaku, seolah sedang mencari seseorang. Para tamu kembali menjerit. "Astaga, dia bergerak lagi!" Reno, yang melihat itu memaksakan diri maju. Dengan langkah goyah ia menghampiri Ayu. "Sayang, ini aku. Kau tidak sendiri." Tangannya bergetar saat menyentuh bahu istrinya. Saat itu Ayu menoleh perlahan, matanya kosong, tapi tatapannya membuat Reno tergetar. Tidak ada kehangatan, tidak ada pengakuan, hanya kehampaan yang dalam. Reno gemetar, namun ia tidak melepaskan tangannya. "Ayu, dengarkan aku," bisiknya. "Kita menikah untuk hidup bersama. Jangan biarkan apapun mengambilmu dariku." Ayu tetap diam. Nafas Reno semakin berat, tubuhnya hampir rubuh, tapi ia bertahan. Kerumunan makin gaduh. "Lihat, itu bukan lagi Ayu, dia sudah bukan manusia," seru seorang lelaki dengan wajah pucat. "Betul, dia sudah diambil roh. Kalau tidak dihentikan, kita semua bisa mati." Ini salah keluarganya. Mereka tidak dengar peringatan. Kata-kata itu memicu amarah ayah Reno. "Cukup,
Anak menantuku tidak salah. Jangan fitnah keluarga kami. Namun warga tidak percaya lagi. Mereka mulai menjauh. Sebagian berteriak menyuruh pesta dihentikan. Sebagian menuntut agar pelaminan diruntuhkan. Mbah Wiryo tetap berusaha membaca doa dengan suara keras. Ya Allah, lindungilah kami dari segala mara bahaya. Tapi suaranya masih kalah oleh gamelan yang menghentak. Dentingannya kini terdengar semakin liar, seperti suara logam yang dipukul dengan amarah. Seorang pemuda jatuh, terduduk menutup telinga sambil berteriak, "Berhenti, aku tidak tahan lagi." Suasana semakin tidak terkendali. Orang-orang berdesak, wajah-wajah panik menatap pelaminan yang kini tak ubahnya altar pemakaman. Reno masih memegangi bahu Ayu. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, tapi ia tidak sanggup meninggalkan istrinya. "Aku tahu kau masih ada di sini. Kembali padaku," bisiknya. Namun Ayu hanya menatap kosong, membuat Reno makin putus asa. Ibunda Ayu menangis terseduh, suaranya parau. "Anakku, apa dosamu sampai kau begini?" Tangisnya bergema, menambah berat suasana. Semua orang yang mendengar ikut menunduk, sebagian mengusap mata, sebagian menggertakkan gigi menahan takut. Lampu minyak berkedip, apinya hampir padam. Bayangan di dalam tenda bergoyang, menambah kesan menyeramkan. Suara gamelan semakin keras membuat semua orang kehilangan arah. Tidak ada lagi yang berani mendekat ke pelaminan. Semua hanya bisa menatap dari jauh, menunggu sesuatu yang tidak mereka mengerti. Reno menatap Ayu dalam diam, merasakan tubuhnya semakin lemah. Ia tahu ia tidak sanggup lagi berdiri lama, tapi hatinya menolak menyerah. Ia tetap menggenggam bahu istrinya, berharap ada jawaban dari tatapan kosong itu. Orang-orang terengah, napas mereka berat, sementara mata tetap tertuju pada pelaminan yang kini menyerupai altar kematian. Denting gamelan gaib belum berhenti, menghentak telinga, membuat kepala pening dan tubuh lemah. Beberapa tamu yang ketakutan mencoba kabur. Mereka berlari menuju jalan keluar desa, berharap bisa meninggalkan semua kengerian di balik. Namun langkah mereka terhenti ketika tiba di ujung jalan. Kabut tebal menyelimuti, putih pekat seperti dinding, menutup setiap arah. Mereka berteriak, "Jalan tertutup, tidak ada jalan keluar." Warga yang mendengar ikut panik. Mereka berbondong-bondong mencoba jalan lain, tapi hasilnya sama. Kabut tebal menghadang, menelan siapapun yang mencoba mendekat. Beberapa orang memberanikan diri masuk, namun baru beberapa langkah langsung jatuh tersungkur. Tubuhnya gemetar, lalu terhuyung kembali ke arah tenda dengan wajah pucat. "Astagfirullah. Kita terperangkap," teriak seorang lelaki tua. Tangisan anak-anak menggema. "Ibu, aku takut. Ayo pulang." Suara polos mereka menusuk hati para orang tua, yang juga tak tahu harus bagaimana. Beberapa anak dipeluk erat oleh ibunya, sebagian lain hanya menangis histeris. Orang dewasa pun tak kalah kacau. Ada yang berteriak minta tolong, ada yang saling dorong, ada pula yang jatuh tersungkur tanpa sebab, tubuhnya bergetar lalu pingsan. Tanah di bawah tenda terasa bergetar ringan, menambah rasa ngeri. Di tengah kepanikan itu, Ayu yang sejak tadi duduk kaku di pelaminan tiba-tiba berdiri. Gerakannya pelan namun tegas, semua orang langsung menatap, sebagian menjerit. Tubuhnya tegak, wajahnya pucat, lalu bibirnya melengkung membentuk senyum aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. "Ya Allah," bisik seorang tamu, suaranya tercekat. Ayu kemudian menunduk dalam-dalam, seolah memberi hormat pada sesuatu yang tak terlihat di hadapannya. Pemandangan itu membuat orang-orang mundur sambil menutup mulut, takut mengeluarkan suara. Reno yang lemah di lantai mencoba berteriak, "Ayu, jangan, itu aku Reno, dengarkan aku." Tapi suaranya lenyap ditelan angin dingin yang tiba-tiba berhembus di dalam tenda. Teriakannya tak sampai, hanya terdengar lirih di telinganya sendiri. Ia memukul lantai dengan tangannya, air matanya jatuh. "Tolong kembalikan dia, jangan ambil istriku," rengeknya parau. Namun Ayu tetap menunduk dengan senyum kosong. Mbah Wiryo melangkah maju, mengangkat tangannya. "Semua duduk, jangan lari lagi."
Kalau kalian lari, roh makin kuat. Duduk dan baca doa bersama-sama. Suaranya keras, berusaha menandingi denting gamelan gaib. Sebagian warga menurut, mereka duduk sambil berpegangan tangan. Namun suara doa yang keluar tercekat karena rasa takut masih menguasai. Mereka membaca dengan terbata, sebagian hanya menangis. Tiba-tiba, suara tawa perempuan terdengar. Awalnya lirih lalu semakin keras bergema dari segala arah. Suaranya nyaring, kadang seperti anak kecil, kadang seperti perempuan dewasa. Tawa itu menembus telinga, membuat kulit merinding. Siapa yang tertawa itu? Seru seorang. Bapak dengan wajah pucat. Tidak ada orangnya, suaranya dari mana-mana. Jawab yang lain sambil memeluk istrinya erat. Tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih panjang, bercampur dengan suara tangis samar. Semua orang menutup telinga, tapi tetap saja suara itu menembus masuk, membuat kepala pening. Reno memaksa diri bangkit, meski tubuhnya lemah. Ia menyeret langkah, mendekati Ayu yang masih berdiri di pelaminan. "Sayang, sadarlah, aku di sini." Suaranya gemetar. Ia mencoba menyentuh tangan Ayu, tapi sebelum sempat, Ayu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, seperti sedang memanggil sesuatu. Orang-orang berteriak panik. "Jangan dekati dia, itu bukan Ayu lagi. Dia sudah dikuasai roh." Reno menoleh, menatap mereka dengan mata merah. "Dia tetap istriku. Aku tidak akan tinggalkan dia." Mbah Wiryo menatap Reno dengan prihatin. "Nak, roh yang masuk lebih kuat daripada yang kau kira. Jangan gegabah." "Aku tidak peduli," Reno menjerit, lalu kembali meraih tangan istrinya. Sementara itu, warga semakin kacau. Ada yang jatuh pingsan, ada yang mendadak muntah, ada pula yang menjerit histeris. Seorang pemuda berteriak, "Ini salah keluarga Reno. Mereka melanggar adat, makanya roh marah." "Benar, harusnya resepsi dihentikan sejak tadi," sahut yang lain. Keluarga besar Reno marah, mereka berdiri menentang. "Jangan salahkan kami tidak tahu tanah ini keramat." Pertengkaran pecah di tengah kepanikan. Orang-orang saling menyalahkan, saling tuduh, sementara tawa perempuan masih terdengar bergema. Pak Lurah mencoba menenangkan. "Cukup, jangan bertengkar, fokus pada doa." Suaranya lantang tapi nyaris hilang ditelan suara gamelan yang kembali menggelegar. Lampu minyak bergoyang, apinya hampir padam. Bayangan di dalam tenda bergerak aneh, seperti ada sosok-sosok tinggi berjalan mengelilingi. Beberapa warga melihatnya, lalu menjerit. "Ada bayangan besar lagi, mereka mendekat." Semua orang gemetar. Anak-anak menutup mata, orang dewasa hanya bisa merapat sambil berdoa dengan suara terbata. Reno akhirnya berhasil memegang tangan Ayu. "Dingin kaku tapi nyata, aku tidak akan lepaskanmu," bisiknya dengan air mata mengalir. Ayu menoleh perlahan, senyumnya melebar, matanya kosong. Dari bibirnya terdengar suara asing, bukan suaranya sendiri, tapi lirih seperti bisikan angin. Reno kaget, wajahnya pucat tapi ia tidak melepaskan pegangan. "Aku tahu kau masih di dalam sana, Ayu," katanya parau. "Jangan tinggalkan aku." Namun Ayu hanya menunduk lagi, seolah mengabaikan. Tawa perempuan terdengar semakin keras, menembus doa-doa yang terucap. Suaranya seperti menertawakan penderitaan semua yang ada di sana. Warga semakin ketakutan, beberapa menangis keras, sebagian menutupi wajah dengan kain. Mbah Wiryo tetap berdiri tegak, tangannya bergetar sambil terus membaca doa. "Jangan berhenti, terus baca," teriaknya kepada semua orang. Tapi doa-doa itu terdengar semakin tipis, kalah oleh tawa yang memenuhi udara. Reno mengguncang tangan Ayu putus asa. "Kembalilah padaku, aku mohon." Ayu hanya menatap kosong lalu kembali tersenyum. Senyum itu menusuk hati Reno, membuatnya merasa benar-benar sendirian di tengah keramaian. Tangisan anak-anak bercampur dengan doa-doa terputus, sementara kabut di luar tenda tetap tebal, seolah menahan siapapun untuk pergi. Udara dingin menusuk, membuat bulu kuduk berdiri. Di tengah keheningan yang berat, suara Mbah Wiryo terdengar lantang. Lelaki tua itu menatap semua orang dengan sorot tajam.
Kalian semua harus tahu, tanah ini bukan tanah biasa. Tanah ini dulunya kuburan massal. Korban pagebluk dikubur di sini. Puluhan orang ditimbun tanpa doa, tanpa upacara. Arwah mereka tidak tenang. Dan malam ini, mereka menuntut balas. Bisikan langsung pecah di antara warga. Kuburan massal? Astagfirullah, pantas saja sejak awal suasana tidak enak. Kenapa tidak pernah ada yang bilang? Ayah Reno berdiri, wajahnya pucat tapi tetap menolak. Mbah, jangan menakut-nakuti orang. Kalau memang kuburan, kenapa dari dulu tidak ada yang tahu? Mbah, Wiryo menggeleng pelan. Kau pikir arwah mau memperlihatkan diri setiap saat? Mereka hanya bangkit ketika ada yang mengusik. Dan malam ini kalian menggelar pesta di atas kuburannya. Itu penghinaan bagi mereka. Beberapa warga langsung menunduk, tubuh mereka gemetar. Suasana tenda makin mencekam. Seorang ibu bersuara lirih. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Mbah? Kita sudah baca doa tapi tetap begini. Mbah Wiryo menatap kosong ke arah pelaminan. Yang mereka minta bukan doa. Mereka minta tumbal pengganti. Seseorang harus diserahkan atau mereka tidak akan pergi. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Tidak ada yang berani bicara, hanya terdengar isak tangis kecil dari beberapa sudut. Tidak mungkin, gumam seorang bapak sambil menggeleng keras. Kita tidak bisa menyerahkan siapapun. Kalau tidak, apa kalian siap seluruh desa ditelan amarah mereka? Sahut Mbah Wiryo dingin. Keluarga besar Reno langsung terkejut. Ibunda, Ayu menjerit. Jangan anakku, dia sudah cukup menderita. Paman Reno maju dengan suara keras. Kami tidak akan serahkan siapapun. Kalau perlu, kita semua lawan bersama-sama. Namun warga lain mulai panik. Kita tidak bisa melawan roh. Kalau benar butuh tumbal, kita semua dalam bahaya. Betul, kalau tidak ada yang dikorbankan, kita bisa mati semua. Pertengkaran kembali pecah. Suara saling tuduh, saling maki, bercampur dengan doa yang tercekat. Situasi semakin kacau. Tiba-tiba, Ayu yang sejak tadi diam di pelaminan bergerak. Langkahnya kaku, perlahan ia turun dari kursi, lalu berjalan ke tengah panggung. Semua mata langsung tertuju padanya. Wajah pucatnya tetap menampilkan senyum aneh, matanya kosong tanpa cahaya. Ya Allah, dia berjalan sendiri, teriak seorang tamu. Reno yang duduk lemah berusaha bangkit. Ayu, jangan ke sana. Ia menyeret langkah, berusaha menggapai istrinya. Namun ketika tangannya menyentuh lengan Ayu, tubuh itu terasa dingin sekali, seperti menyentuh tanah basah. Aroma busuk lumpur menyeruak. Mungkin sampai sini saja cerita ini dan jangan lupa kalian subscribe channel ini. Biar tidak ketinggalan cerita horor dan mistis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.